Guys, welcome back to Audio. Gua Charles, di sebelah gua ada Felix. Jadi hari ini kita ada set baru nih. Nah, di set ini kita mau ngobrolin soal obrolan cowok-cowok nih. Sewaktu kita jumpa antar cowok, kita biasa ngobrolnya kayak gini. Buka kartu ya? Ya iya dong. So Berapa hari orang nih yang biasa main? hari ini kita mau obrolin soal kriteria cewek yang kita sukai. Yes. Soalnya kalau kita bilang di semua cowok belum tentu dong. Oke? Nah, Spesifik ya pembahasannya. ya dong. So, Lex, gimana nih? Lu suka cewek yang kayak gimana? Kriterianya apa nih? Berhubung gue masih jomblo. Nah, justru karena lu lagi jomblo, gue mau tanya nih kriteria Enggak dong, cewek kan yang lu lu udah punya suka. cewek. Iya. Coba jelasin deh kenapa lu bisa sukain cewek gimana nih? Nah, jadi masa gue dulu nih? Harusnya Iya dulu dong. dong. Enggak lah, lu dulu dah. Kalau Lu yang nanya dulu gua, kalau gua. Oke, gue dulu, tapi habis ini kita gali yang punya lu deh. Ya. So, kriteria yang gue selalu taruh nih kalau gue lagi deketin cewek dulunya sebelum punya pacar ya, itu gue ada 3 kriteria. Kriteria pertama itu gue harus cari yang bisa imbangi gue ngomong atau enak lah untuk komunikasi. Kalau misalnya gue lagi ngomong dia nggak ngerti atau hah, itu udah pasti big no banget. Nah, yang kedua itu gue cari cewek yang bisa saling support. Dia bisa support gue juga bisa support dia. Nah, kriteria ketiga gue cari cewek yang mau belajar hal-hal baru atau masih mau mencoba hal-hal baru. Karena banyak cewek yang gue jumpai mereka ada tipe orang yang stagnan, cenderung stagnan, nggak mau belajar hal baru atau ya udah kayak gini aja gitu. Nah, gue gak gitu suka cewek yang kayak gitu. Dan itu pasti udah big no banget. Oke. So, kalau dari lu, Lex, ini udah dong dari gue. Gue ya. Mungkin Mungkin kalau yang gue lebih ke orang yang bisa bring the same value sama gue. Maksudnya gimana? Seimbang, value-nya tuh seimbang sama gue. Value apa dulu nih? Value kantong, value status sosial, value pendidikan. Gini, lebih ke pandangan soal sebenarnya yang pertama tetap yang bisa diajak ngobrol TikTok itu udah pasti. Karena lu tau lah, gue kalau bisa ngobrol tuh banyaknya ngobrol apa. Kedua itu sih yang punya value yang sama soal gue. Kan kebetulan gue suka olahraga. Jadi ya mungkin bisa dibilang ya gue cari cewek yang suka olahraga juga, karena ya itu sesuatu yang bisa bring kita together kan. Mungkin salah satu. Nah, ini olahraganya ini mesti sama sesuai yang lu suka. Olahraga aja. Olahraga apapun. Iya. Oke. Benar. Bisa lu punya mindset pengen bisa olahraga dan ada mau niat olahraga. Menurut gue lo itu udah punya sebuah value di mata gue. Karena gini loh, nggak semua orang itu pengen olahraga, dan nggak semua orang suka olahraga, dan nggak semua orang pengen habisin waktu untuk olahraga. Iya. Itu pertama. Karena ya lu tau lah kenapa gue suka olahraga lah. Tahu. Oke. Dan yang ketiga mungkin kriteria gue lumayan banyak sebenarnya. Yang ketiga ya bukan apa ya, mungkin bisa dibilang knowledgeable. Oke. Nggak harus pintar, maksudnya nggak harus pintar Einstein or apa gitu, Jago enggak. fisika kuantum. enggak. Cuman maybe like knowledgeable lah. Jadi apa yang gue bring up di conversation itu dia ngerti. Nggak harus dia mengerti sepenuhnya, tapi kita bisa melanjutkan obrolan karena satu knowledge. Bisa ngebawa topik nggak sih lebih ke sana? Kebetulan gue orang yang nggak bisa buka topik ya, Jadi gua rasa nggak mesti harus knowledgeable, tapi setidaknya dia bisa ngebawa topik untuk dia mau tahu juga apa yang lu suka maybe. Mungkin itu lebih tepat sih mungkin. Soalnya kalau kita cari yang knowledgeable-nya bisa kompatibel dengan kita, itu cenderung sulit. Bukan sulit sih menurut gua, nggak
nggak semua orang mau menghabiskan waktu untuk ngobrol something like this gitu. Iya. Maksudnya yang sesuatu yang bisa dibilang rumit lah, yang harus mikir. Karena kan kalau misalnya kita udah ngobrol tuh kadang bisa berjam-jam tuh ngobrolin satu hal. Iya benar. Nah, itu kadang-kadang kan nggak semua perempuan atau misalnya semua wanita bisa. Bukan bisa, mau. Bisa sih bisa, cuman mau atau enggak. Lu berarti mesti cari yang bisa pendengar yang baik. Lu cari pendengar yang baik atau yang bisa ikut nyambung dengan lu ngobrol nih? Nyambung sih, yang ngobrol bareng sih. Soalnya kalau semua pendengar, gue tuh orang yang butuh feedback. Gue tuh orang yang butuh feedback, sangat butuh feedback. Jadi di mana gue ngerti what's my problem, gue ngerti pandangan mereka soal problem gue, dan mereka maybe sometimes gonna help to solve my problem. Itu gue sangat appreciate banget sih kalau yang kayak gitu. Karena di saat kalau misalnya lu ngerasa nih cewek yang lu suka nih, atau siapapun lah, orang atau temen deket lu yang lu appreciate lah, atau misalnya yang ya pokoknya itulah ya, itu tuh care soal your problem. Karena nggak semua orang itu mau secara terang-terangan membantu. Tuh, maksudnya secara obrolan, secara mental, atau mungkin secara let's say secara fisik lah, membantu gitu loh untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi gitu. Kan nggak semua orang kayak gitu. Ya sih. Karena gue dulunya waktu sebelum gue dapat pacar yang ini ya, itu memang begitu ngobrolin. Jadi belum mau di-reveal nih siapa namanya. Nanti aja. Jadi dulunya waktu gue deketin cewek itu memang sampai begitu gue ngomong mau agak deep dikit, itu udah entah kemana-mana itu. Karena mereka bisa cenderung langsung bosan ya, ada oh iya oke, nah, I see. Itu yang gue takutin. Karena kadang-kadang gini, cewek, gue nggak tahu sih kalau cewek itu gimana. Cuman mungkin lebih ke susahnya. Mungkin mereka belum se-interest itu ke kita. Jadi pada saat kita nge-bring up obrolan yang berat, mereka yaudah dia orang gitu kok. Tapi bukannya dari awal kita udah bisa nilai dia itu ya, atau mungkin moodnya lagi nggak bagus. I don't think so. Kadang kalau misalnya lagi mood nggak bagus, deep talk itu ganggu banget. Ya iya sih, lihat dulu juga sih memang moodnya. Tapi ya lihat juga. Sometimes gue jangankan dulu ya, sekarang udah ada pacar, sometimes deep talk itu juga lihat-lihat situasi juga. Kalau dia lagi moodnya bagus ya udah kita ngajak deep talk, enak sih. Tapi kalau moodnya lagi gak bagus, mungkin manja-manja doang. Permasalahan gue kadang-kadang nggak bisa lihat, gue nggak peka. Itu permasalahan. Cowok mana sih yang peka? Ada. Setahu gue cowok jarang ada yang peka. Kalau jarang yang peka gimana keluar playboy? Mereka tuh orang-orang yang ngerti loh. Oh, maklum lah gue bukan playboy ya. Iya gitu. Iya gitu. Iya gitu. Buka aib ya? Nggak tahu sih. Kan gue bilang iya gitu. Kan gue tanya doang. Kok setahuan gue playboy ya? Mungkin. Tapi ya basically mungkin kriteria gue lebih ke situ sih. Kalau secara fisik ya let's say karena gue dulu gendut, terus ya gue nggak cari yang gendut. Ya kan salah satu tujuannya lu suka olahraga. Nggak, ya untuk membuat value gue berbeda, terus gue pasti tentunya cari value yang sama kayak gue sekarang. Tuh. I see. Tapi ya cewek nggak harus kurus-kurus amat sih. And ya mungkin kalau secara fisik ya, kita ngomong fisik ya, not too high, jangan terlalu tinggi. Yeah. Sometimes I don't know, it just doesn't makes me feel confidence. Enggak sih. Cuman memang kayak preference gue lebih yang di bawah gue aja. Maksudnya tingginya di bawah gue aja. 160? Ya, it's okay. 160 nggak tinggi sih untuk cewek itu. Yeah, something like that. Okay.
Nah, Lex, kalau ngomongin soal visi nih, kita cowok gak munafik dong. Kita pasti Lihat fisik. lihat cewek, pasti pertama visi dulu. Yes. Pasti. Ya kalau visinya bisa bagi kita agak bagus, ya otomatis kita gak akan Ya mungkin mungkin bukan nggak bagus, tapi not our prefer. Iya. Not preferable for us. Nah, lu suka yang kayak gimana nih visinya? Tadi udah nih, kan jangan gitu tinggi, 150 is okay. Gue tuh takut nge-offended. Gak apa-apa, ini kan kesukaan lu. Ya, oke. Kan ini ngomongnya subjektif, kesukaan lu. Oke. Lanjut. Oke, lu suka cewek yang fisiknya gimana? Cewek gym sih. Cewek nge-gym. Karena gue lagi nge-bring value gue untuk yang ke gym. Karena kan sekarang lagi dieting dan tuh. Jadi kalau cewek, maksudnya cewek dengan body nge-gym lah ya. Yes. Kalau Even though cuma cardio itu gini, meskipun cuma cardio, cewek itu pasti badannya kebentuk. lu bisa bedain kan begitu lihat aja kayak gitu? Bisa. Itu kelihatan sih menurut gue. Kelihatan sih menurut gue. Gue belum bisa lihat sih. Kalau gue pertama lihat cewek gimana ya? Ini bukan perfect ya, tapi ya cowok tuh banyak kan kayak gitu sih. Ngeliat cewek pasti atas bawah semua. Iya pasti. Kita nggak mau munafik lah. Kalau pertama gue lihat wajahnya dulu. Wajahnya Ya itu pasti kenalan nggak mungkin lu lihat kaki kan. ya kan lu bisa dari bawah atas ke bawah. Iya, cuman pada saat kita ngeliat atas bawah, pas kita ngeliat bagian bawah, ya pada saat kita lagi nggak ngobrol. Iya pasti. Kalau lagi ngobrol kita lihat ke bawah itu udah perfect banget. Iya. Terus, nah kalau gue biasa kan wajah. Gue suka cewek yang cenderung lebih cute. Nah, cute lo sama cute gue kan beda. Iya sih, masa menurut gue cute ya, manis, enak dilihat, gue suka. Gue gak gitu suka cewek yang maaf nih tirus. Masa wajahnya yang agak tirus. Cantik-cantik aja kok. Enggak, gue gak gitu suka. Gue lebih suka yang jauh lebih membulat. Cabi ya? Ya membulat atau oval lah, oke lah. Kalau agak tirus kayaknya not my prefer. Ya, daripada kita ngomongin fisik, karena gue nggak enak ngomongin fisik cewek. Karena itu cukup gini loh, karena gini, kita kalau udah ngomongin fisik itu udah pasti insecure. Iya. Cewek itu kebanyakan insecure. Tapi gini, kita nggak munafik untuk melihat Iya, cewek untuk lihat fisiknya dulu dong. Tentu. Cuman kan maksud gue, kita tuh jangan terlalu fokus ngobrolin fisik. Enggak kan, ini baru intro ceritanya. Oke. Ini baru intro fisiknya dulu. Kan kita pertama kali mau deket kita lihat kalau fisiknya dulu. Ya dong. langsung buka fisik lah ya. Bukan habis itu kita baru kita udah tertarik secara fisik, kita baru ajak kenalan. Kita cari tahu dulu info basicnya lah ceritanya. Stalker ya. Ya, sebenarnya menurut gua nih nggak seru kalau kita buka Instagram, kita lihat postnya dari pertama sampai terakhir, kita gitu story ya? dia, itu menurut gua nggak fair. Gua lebih senang untuk explore. Explore tuh gimana? Explore itu kayak gini, kita lebih tanya ke dia loh. Jadi saat kita saling tanya jawab, Ya kan itu jauh lebih Instagram menarik. doesn't tell you everything. Almost menurut gua. Enggak. Menurut gua di Instagram tuh cewek maupun cowok Pencitraannya. itu udah pasti lah. Kita nggak mungkin bohong lah. Bener. Gak mungkin cewek itu nge-share full insecurity-nya itu di Instagram, problemsnya di Instagram. Tapi story-nya semua gitu. Nah itu beda cerita, karena story 24 hours. Iya. Kalau misalnya di post kan itu forever gitu. Nah menurut gua kita nggak bisa tell people off tuh dari Instagram doang. Tapi itu Facebook. cukup banyak info yang bisa kita background tahu. checknya bisa. Iya. Background checknya kita bisa tahu. Cuman untuk personality kita nggak mungkin tahu. Personality memang agak sulit. Kita memang masih menggali. Tapi dengan kita udah tahu background checknya itu kayak gini, sometimes
udah gak seru sih menurut gue. Ya, tapi ya lu lebih expert dari gue sih, jadi gue dengerin aja. Menurut gue gak seru karena gue lebih senang untuk mengeksplor kayak, oh rupanya kayak gini ya, oh, rupanya kayak gini ya. Dengan kita mengetahui info barunya tiap hari, justru itu jadinya ada topik untuk kita cari tahu. Tapi kalau kita udah tahu misalnya, oh hobinya udah jelas fix ini, kesukaannya itu gini, aktivitas sehari-harinya itu ini, teman-teman terbaiknya ini, ya sometimes udah gak begitu banyak topik yang kita bisa tanyakan. Kan gak mungkin kita pura-pura oh iya ya, padahal kita udah tahu. Ya bisa aja sih. Sorry, gue bukan tipe cowok yang bisa berpura-pura kayak gitu. Jadi ya menurut gue lebih enak kalau kita mengeksplor. Kalau lu? Gue gak tau sih, gue bingung sih. Karena gini, Lu enggak kalau begitu lu kenal sama cewek, lu buka story atau bukan apa feednya sampai bawah? Enggak. Biasa lu lihat apanya? Gak ada. Story Instagram gue gak buka. Jarang. Ya maksudnya jarang gue nge-stalk dia gitu. Kalau misalnya gue deketin cewek gitu, gue jarang nge-stalk. Dan kebanyakan dari chat sih. Tapi gue lebih orang quality time-nya banyak sih. Gue lebih ke quality time sih. Jadi, berarti love language lu quality time? Yes, and physical touch. Sama. Ya itu banyak orang kayak gitu sih. Cuman kalau quality, gue nggak bisa receive, gue nggak suka receiving, gue juga nggak suka giving. Gue bukan nggak suka giving, gue suka giving, tapi gue nggak suka receiving. Nah, oke, balik ke yang tadi tuh mungkin gue bad at chatting, real bad. I'm sucks. Ketahuan sih, makanya gue sangat jarang chat lu. Biasa langsung, halo Lex, lu lagi di mana? Cuman kan kalau untuk deketin cewek nggak mungkin bisa tiap hari kayak gitu kan? Ya iyalah, kan ini karena teman-teman lu yang bangsat baru bisa. Halo Lex, lagi di mana? Iya, ya misalnya gitu. Gue sucks at chatting, males setting juga sebenarnya. Cuman kalau misalnya memang gue niat sama ceweknya, ya gue paksain chatting. Iya. Tapi masalahnya cewek, setahu gue nih sekarang wajib chatting dulu sih. Iya tentu. Kan nggak mungkin tiba-tiba langsung lo ajak ketemuan kan? Iya, ajak video call aja susah. Sorry, jangan kan video call, ajak telepon aja susah. Nah, ya mungkin lah ya. Nah, terus mungkin lebih ke gue pasti ngajak keluar. Oke, lu suka untuk langsung berjumpa, interaksi deh? Iya, karena gini, pada saat interaksi itu gue bisa melihat dia tuh comfortable ngobrolin apa, dia tuh suka ngobrolin apa, body language-nya gimana? Yes, body language-nya terhadap gue gimana. Terus pada saat kita ketemu tuh dia tuh lagi seneng atau lagi sedih, gue tahu. Sedangkan kalau di chat itu you can fake. Iya, karena lu tulis kata I'm fine, but it's not. Apa? Itu beda. Yes. Pronunciation, punctuation itu semua. Karena di chat lu gak bisa ketahuan dia lagi ngomongin apa yang kayak gimana. Ya makanya itu kalau gue prefernya bener-bener itu sih langsung ketemu. Oke, let's say kalau memang gak bisa langsung ketemu ya telepon, maybe telepon atau mungkin video call kalau if she want kayak gitu. I see. Ya. Tapi ya I'm not good at PDKT cewek sih. Gue gak terlalu jago sih. Ya gak ada orang yang berani bilang dia jago juga. Oh ada banyak. Enggak sih, gue sendiri gak berani. Ya gue gak bilang dulu. Iya. Teman-teman gue ada juga yang yang kayak they can say they good at it. Karena menurut gue itu cewek itu unik. Tiap cewek unik. Uniknya itu kayak gini. Lu gak akan bisa dapat semua pengalaman yang sama antara cewek satu dengan cewek lainnya. Tiap cewek itu membawa bring different thing, different situation. Ketahuan kan playboynya kan? Terang juga. Kok ketahuan playboy? Gue gak playboy loh. Kalau bentar dulu, ini potong dulu. Kalau gue playboy, gue gak 5 tahun single tau.
Kan itu yang diakui, yang diberikan status. Oke, bercanda gue. Oke, jadi ya, cewek itu membawa perasaan yang berbeda lah. Ya pastilah. Jadi kita nggak bisa istilahnya berharap kalau gue cari cewek lain atau bertemu dengan cewek lain kita akan mendapatkan lebih baik. Enggak, kita nggak boleh berpikir kayak gitu. Tapi kita pikirannya kayak yang pernah dibilang satu orang nih. apa you deserve better. Itu nggak ada sih, bullshit banget. Nah tapi kita harusnya gimana menurut gue ya, lebih ke ya udah dia ya dia gitu. Nih dia Nggak perlu kita bandingkan antara dia dan mantan lu mungkin, atau dengan cewek-cewek lain, cewek-cewek baru, cewek-cewek lain, apapun lah. Kita nggak bisa bandingkan sih, karena dia datang dari background yang beda, dia datang dari pengalaman hidup yang berbeda, dia punya pandangan yang berbeda, dia punya value dalam menilai sesuatu yang beda juga. Itu gue setuju. Itu gue setuju banget. Jadi ya nih gitu. Nah tadi kan kita udah bahas kriteria nih. Kita bahas apa ya nih? Enaknya kita bahas apa nih? Tahu. Ini kan ide yang lu periksa. Iya. Gue sebenarnya nggak mau ngobrol lagi gitu. Ya why not? Kita ngobrol yang karena gini loh, menurut gue kadang kalau pada saat kita ngobrol kayak gini, iya kita punya sebuah pandangan baru yang kita punya, maksudnya pandangan baru lah dari masing-masing kita. Karena kan pengalaman gue berbeda gitu. Cuman gue memang orang yang nggak suka share this stuff ke banyak orang gitu. Ya karena lu tahu aja, maksudnya ini kan soalnya apa ya? Di saat kita udah ngomong sesuatu seperti ini, let's say my kriteria, kadang itu kriteria kita bisa berbeda, bisa berubah. Nah, gue tuh nggak suka orangnya. Gue tuh nggak mau jadi orang yang nggak pegang kata-kata. Gue tuh orang kayak gitu. Tapi gini, menurut gue itu kenapa kita nggak boleh set kriteria yang terlalu muluk. Muluk tuh gimana? Muluk itu contohnya kayak gini, meski cantiknya kayak gini loh. Ya itu tentu. Kan nggak mungkin kan cantiknya itu kayak siapa ya, Gal Gadot gitu. Oke. Ya, gue tau limit gue lah. Nah jadi menurut gue kita mesti set kriteria, tapi kriteria yang cenderung realistis untuk memang bisa si cewek itu lakuin. Masa yang mungkin ada di cewek itu. Kalau yang seperti kriteria gue kan enak ngobrol, itu wajib dong. Kalau lu udah gak enak ngobrol, lu gak mungkin bisa sama dia berhubungan lebih jauh. Yang kedua, gue harus cari yang bisa support gue juga bisa support dia. Kalau kita gak bisa saling support, ngapain kita berhubungan? Benar gak? Nah, yang ketiga, dia bisa bertumbuh, mau belajar hal-hal baru. Karena hidup itu selalu berubah, selalu berkembang. Kalau dia gak berkembang, ya gimana gitu. Selain itu, menurut gua itu udah jadi bonus. Jadi dia itu datang dengan karakter yang kayak gimana lagi, dengan background kayak gimana, ya udah gua terima gitu. Lebih berarti cewek kan baru gua. Ya, gua ke bonus lah. Jadi biasanya gua udah ada standar paling minim yang gua nuntut wajib ada. Nah, sekarang gini deh. Lu nuntut. Tapi apakah lu bisa masuk di value mereka? Nah, itu baru dari bagaimana mereka cewek-cewek melihat kita. Kalau cewek-cewek ini menilai value kita itu cocok dengan dia, baru kita bisa sama dia bersama dong. Kalau dia nilai value kitanya berbeda, kurang atau terlalu lebih, dia juga nggak akan merasa nyaman untuk memulai hubungan dengan kita. Yang ada kita jadinya SMS kan. Kenapa the phrase itu sih? Ya karena itu paling sering terjadi. Yang dialami oleh sangat banyak cowok. You're right. Oke, TSMS itu teman sekaligus merangkap supir. Gila. Oke lah, tadi lu mau lanjut bahas apa setelah ini kriteria? Habis kriteria apa ya?
Kalau udah kriteria kan kita udah otomatis filter pilihan cewek kita dong, yang cewek yang kita mau. Nah, lu melihat cewek, value-nya apa sih, value apa dari si cewek yang bisa membuat lu terpesona gitu? Value dari si cewek yang bisa buat lu terpesona. Bukan bahasa, sorry. Pas ngobrol sih. Pas ngobrol. Seberapa dia pintar dan knowledge. Itu gue jadi terpesona sih. Ya, despite ya meskipun ya kalau dia cantik juga ya gue terpesona juga. Tapi apa nih yang bisa buat lu wow, damn it is so beautiful? Ya kalau beautiful ya pasti enggak fisik. Makanya beautifulnya bukan masih beautiful sih, kayak good banget deh, extraordinary maybe. Ya itu yang tadi ngobrolnya beneran kita bisa ngobrol deep atau mungkin ngobrol something yang sensitif. Tapi ya kita bawa chill. Karena kan banyak cewek itu enggak, menurut gue balik lagi, gue nggak deket banyak cewek juga, tapi ya banyak cewek juga mungkin menurut gue kinda menutupi their sensitive talk gitu loh, kayak misalnya about money or misalnya about parents or stuff gitu-gitu. Mereka takut terlihat lemah nggak sih menurut lo? Cowok juga kok. Ya, iya sih. Ini kan udah masalah sosial. Cowok tuh nggak boleh kelihatan lemah dibandingkan si cewek. Padahal sebenarnya menurut gue kenapa gitu loh? Cowok tuh cuma manusia. Oh iya. Dan cowok banyak juga yang rapuh. Iya. Dan ujungnya mereka mendoktrin otak mereka sendiri untuk kuat. Sedangkan mereka diri sendiri itu belum kuat gitu loh. Iya. Ya, kayak banyak lah yang kayak gitu loh. Dan kenapa cowok itu sering kali kalau udah nyaman berubah jadi kekanak-kanakan? Ya, itu juga salah satu. Bukan kekanakan dalam arti terlalu sebenarnya ya, tapi pengen dimanja-manja. Itu udah hubungan lah. Gue udah nggak mau prior. Itu udah beda. Oke. Tiap orang beda. Tapi yang mungkin buat value, maksudnya yang buat gue wah banget sih, itu sih obrolan yang tiba-tiba bisa lari kemana aja, tapi kita tetap senang pas ngobrol. Nge-chill sampai nge-beer apalagi ya. Mungkin gue nggak bisa minum banyak, tapi balik lagi sih, nggak semua cewek tuh bisa terbuka, dan gue lebih suka yang terbuka aja. Ya, I mean like they brave enough to talk about. Tapi masalahnya cewek kan selalu berpikir gini, kenapa gue harus cerita hal ini ke lu? Ya itu. Iya. Karena balik lagi gue nggak jago ngerit people. Gue nggak jago ngerit cewek. Gue juga nggak jago kodean. Kode-kodean gue ngerti. Nggak bisa ngejebak ya? Nggak bisa lah. Gue dijebak kan. Tapi terus gue juga nggak ngerti. Banyak yang gue ngerti. Dari si ceweknya atau hubungannya? Hubungannya gue ngerti. Ya maksudnya gue nggak ngerti sifat ceweknya. Gue karena cewek kan beda-beda. Kadang itu kadang-kadang tuh gue susah menetapkan si cewek ini tuh butuh treatment apa. Si cewek ini butuh treatment itu gue masih nggak terlalu ngerti. Ya balik lagi gue nggak deket banyak cewek soalnya kan. Iya. Tapi ya back again, kadang tuh obrolan yang value-nya tinggi atau mungkin yang TikTok yang benar-benar bagus, itu gue wow sih. Wow ya, tapi belum tentu gue jadi pacar ya. I just say wow. Oke, gue bisa terima pandangannya. Nah, tadi kan kita udah ngomongin value nih. Ini kalau kita para cowok, nggak cowok sih, cewek juga sama sih. Lu percaya nggak dengan yang namanya itu love
in the first sight. Love on the first sight. Percaya? 50-50. Tapi Diplomatis ya? iya, karena bahaya kalau nggak diplomatis. 50-50. Oke. Kadang sometimes itu bener, kita nggak bisa, we cannot say it's love, but we can totally say that we like. Love and like is different. Iya. Ya, kalau gue sih mungkin bisa percaya bisa enggak sih. Karena gue pernah ngalamin dan ada mungkin yes I don't know sih mungkin. Kalau berdasarkan pengalaman gue nih, gue cerita pengalaman gue deh. Yes. Gue selalu berpikirnya gini, gue mesti terpesona dulu dengan seorang wanita, Baru bisa suka baru bisa gue suka. and love. Habis suka, sayang dulu. Belum love. Sayang dulu, baru love. Definisi love itu apa sih? Love itu gimana ya? Menurut gue love itu udah sebuah emosi yang cukup egois sih. Karena di love lu udah istilahnya udah ada istilah milikku kepunyaanku. Makanya gue bisa bilang ada emosi yang cukup egois. Tapi itu wajar, hal yang wajar. Karena kalau lu love tanpa lu rasa memiliki, itu gimana ya? Kayak hubungan yang gak nentu sih. Makanya gue selalu bilang terpesona dulu deh. Tapi kalau udah terpesona baru suka. Saat kita udah suka, kita cari-cari tahu sampai kita udah mulai sayang. Kita diberikan rasa sayang kita ke dia, dia juga memberikan rasa sayang ke kita, baru perlahan muncul yang namanya love. Ya gak mesti sampai berbulan-bulan, tapi gue rasa ya 1 minggu sometimes sudah bisa. Tergantung seberapa intens interaksinya. Kalau intens banget lu habisin 24/7 ya lu pasti bisa jatuh cinta sama si cewek. Benar nggak? 24/7 berdua terus. Oke. Ya, but I think, I mean, gue mungkin punya pandangan yang berbeda sih. Love is how you can sacrifice things. Mesti sacrifice. Gini, Mas. Hubungan apapun, menurut gue pasti ada sacrifice-nya. Pasti ada. Contohnya? Even though sangat kecil. Contohnya? Ya misalnya SMS. buka, ya itu juga cuman bukan beda. Ya itu mungkin bisa jadi contoh sih. You sacrifice your time, you sacrifice your energy. Ya maybe untuk pasangannya mungkin untuk si cewek itu biasa aja. But for another reason, maksudnya kalau misalnya lu nggak tahu si cowoknya juga, ya dia pasti ada sacrifice things yang lu nggak tahu dan dia nggak mungkin kasih tahu. I mean that's the things. That's love. I mean like, kok melo banget ya jawabannya ya? Oh, kenapa melo? I mean like, ya pandangan gue seperti itu. Oke. Karena you don't have to say what you sacrifice. Yeah. To know that is love. Gitu. Tapi ya mungkin lu bisa tahu si ceweknya love itu pada saat dia udah realize what you already sacrifice. Karena gini loh, Sampai setelah sih. yes, but I mean, better late than never sih. I mean like, karena kan gini, when you, ya gue juga nggak mau bullshit lah. Kayak cowok tuh semua kalau udah sacrifice something pasti pengen ceweknya tahu. Tapi menurut gue malah jadi bullshit. Kenapa? Gini,
pada saat lu udah pengen kasih tahu dia apa yang udah lu sacrifice, lu egois. Ya. Because you choose to sacrifice that things. You choose. And bukannya dia mau. Iya, bukan yang dia mau, bukan si dari si ceweknya yang nuntut. Tapi you choose to sacrifice that. Ya udah lu diem aja. Di saat lu diem, ya udah let things go. Let time prove it. Ya, true. Ya soalnya pada saat lu udah nge-sacrifice, and then you say, gue udah like, pada saat misalnya berantem atau apa, gila gue udah habisin gini habis apa gini, gue udah habisin waktu, udah gini segini buat lu nih ini. Kayaknya itu hanya berantem sih. Iya, itu menjustifikasi bahwa lu nggak serius untuk let things. Perhitungan nggak sih nanti? Ya itu salah satunya lu nggak sih. Itu menurut gue itu bukan sacrifice, itu sacrifice di awal tapi ujungnya lu mengharapkan balik. Iya, bisnis ya. Oh iya, pasti kayak gitu. Ya, I mean benar gak sih kayak misalnya nih, lu kasih dia sesuatu, lu pasti mengharapkan dia kasih sesuatu. Benar, pasti. Dan mungkin untuk beberapa case harus. Maksudnya, let's say anniversary atau gimana lah, itu kan harus gitu. Tapi kalau untuk case gue personally gue nggak berharap some things back. Like mungkin gue harus berharap, tapi gue nggak suka. Gue gini, mungkin better give them some things. Gue setuju nih. Menurut gue lebih ke gimana ya? Saat lu berhubungan dengan si cewek, lebih bagus jangan taruh istilah dua kata nih, harus dan mesti. Yes. Karena begitu lu taruh kata harus dan mesti di sebuah hubungan lu itu dictatorship. Iya. Terlalu banyak aturan nggak sih? Justru menurut gua sebuah hubungan sama cewek itu lebih enjoy aja, kayak ya udah mau gimana kayak gini ya udah yuk gitu. Ya makanya gue sekarang lebih ya udah gitu. I mean like pada saat gue deketin cewek ya kalau mau gini ya udah, mau gitu ya udah gitu. Mungkin bakal terlihat like ini kayak main-main ya. Main-main. Tapi enggak sih menurut gua. Karena saat kita udah kayak buat peraturan, kita semakin besar itu kita semakin mengerti apa yang penting dan apa yang enggak. Like kalau misalnya something yang memang pasti penting, pasti kita bakal step up. Tapi kalau nggak terlalu penting, ya udah gitu loh. Ya penting jangan berantem dan karena memilih mau makan di mana. Ya itu mungkin aneh sih. Itu sering banyak masalah muncul karena milih makan mau makan di mana, mau ngafe di mana. Iya, gue ngerti kok itu. Ya, gak usah sampai pacar sih. Lu ngafe sama gue aja susah kan? Iya sih. Mau makan di mana? Nah, gue lagi diet soalnya, lagi cutting, Pak. Makanya gue selalu bilang sama lu, pokoknya lu cari lu mau duduk di mana tuh oke. Masalahnya di Medan belum ada kafe yang purely sehat ya. Sehat. Bukan sehat sih, sebenarnya for diet. Iya, for diet. Mungkin kita akan buka. Ya, mungkin. Itu masih mungkin. Masih ngobrol lah. Nah, tapi back again tuh tadi menurut gua itu ya, we don't have to say anything to prove that we love gitu. Menurut gua. Ya, mungkin ini ya maybe bilang naif atau hopeless atau apapun ya, I don't care gitu. Tapi ya kalau kita lihat lu udah jadi victim, nampaknya lu naif. Iya, I mean lu terlihat let's say saat lu jadi victim lu jadi naif. Iya, tapi kan lu menjadi victim itu pada saat lu menganggap lu victim. Iya. So gitu. I mean kalau misalnya it doesn't work ya udah. Ya harusnya memang kalau sebuah hubungan nggak bisa jalan ya udah, sesederhana itu. Sometimes beberapa banyak orang yang berakhir kecewa, nggak move on, nggak let it go, ya banyak gitu. Ya walaupun kita memang akui saat lu gagal dalam sebuah hubungan, lu take times untuk recovery. Yes, pastilah. Ya bukan bisa, ya walaupun ada sih beberapa orang 1 bulan kemudian udah dapat pacar baru atau kekasih baru lah. Nah ini ada hal yang enak nih. Banyak orang mikirnya gini,
kita bisa mengubah kekasih kita. Menurut lu gimana? Pandangan kata-kata gue ya. Iya. Menurut gue cuma kata-kata kayak dia udah berubah nih. Nah, itu tuh bisa branch jadi dua. Dimana saat yang pertama itu yes dia berubah dari diri dia sendiri, tapi sometimes kadang tuh dari diri sendiri tuh biasanya lebih baik, berubah lebih baik. Atau yang kedua itu sifat asli dia. Karena dari awal waktu kenalan dia jaim pakai topeng, dia nunjukin karakter kayak gini supaya lu tertarik, lu udah tertarik ya udah dia baru perlahan lepas topengnya. Nah biasanya sih gitu. Iya, seringnya gitu sih. Ya, tapi kalau misalnya yang tadi yang pertama tuh yang gue bilang yang dia berubah dari diri dia sendiri, nah biasa itu self realize, dia berubah sendiri, dia menjadi lebih baik itu biasanya dari diri sendiri. Nah kalau dia berubah ke yang lebih baik biasanya itu dia sadar, bukan diubah. Orang tuh nggak bisa diubah. Iya. Apalagi dengan external factor ya. Iya. Pacar gitu atau apa gitu, itu cuma temporary. Makanya perubahannya temporary. Gue senangnya itu adalah kita mesti terima dulu pasangan kita kayak gini. Dengan kita terima ya udah, kita gak usah berpikir kita mesti mengubah dia jadi kayak apa, dia harus kayak gini atau kayak gini, karena gak akan bisa. Emang lu bisa ngubah kalau dia dari awal keras kepala? Ya udah, itu salah satu bentuk sacrifice. Iya. Justru ya lu harus gimana? Lu meng-sacrifice ideology lu soal perfect. Ya gak ada yang bisa perfect sih. Enggak, I mean like perfect menurut lu. Maksudnya secara masuk kriteria lu. Iya. Nah itu kan lu udah membuang ideology itu. Iya pasti. Itu udah sacrifice. Nah I mean like small things itu. Makanya gue kan bilang di awal, gue harus ada kriteria wajib. Sisanya gue anggap bonus. Kenapa gue katain bonus? Oh iya, ngerti. Nah karena bonus itu artinya ya udah gue harus bisa terima. Gue harus bisa terima. Ya gue harus, bukan harus ya, apa ya kata-kata yang tepat ya, mau gak mau gue terima. Iya mau gak mau gue terima. Itu lebih parah sih sebenarnya daripada harus. Ya, tapi ya you stuck with it. Iya harus, mau gak mau kan. Yeah. Karena lu gak bisa berharap dia itu kayak gini kayak gitu, gak bisa. Terus menurut lu gimana? Lu bisa mengubah? Gak bisa. Mungkin bukan mengubah lebih tepatnya, tapi kita create a habit mungkin. Kalau create a habit yang kayak gimana mungkin bisa. Tapi kalau mengubah karakternya jadi seperti begini agak sulit. Karena menurut gua kita bisa membuat sebuah hubungan itu seru dari games di dalam sebuah hubungan. Seperti ada punishment, ada reward. Kayak training anjing. Ya, saya gitu. Masa tapi fair, artinya ada berlaku untuk dia, ada berlaku untuk kita. Jadi dengan gitu kita bisa create habit yang cocok untuk kita berdua. Nah kalau itu gue oke. Tapi kalau kita mau mengubah dia karakternya dari yang kayak gini jadi berubah kayak gini, itu udah sulit. Bukan nggak bisa, sulit banget. Jadi ya mungkin lo bisa create habit aja menurut gue. Jadi kalau lu cari cewek ya lihat dulu sih sebenarnya. Makanya itulah fungsinya pacaran. Dari pacaran lu bisa lihat lebih banyak hal. Karena kalau PDKT kan masih ya jaim-jaim, gak usah munafik. Lu pasti jaim, jangan terlihat kayak gini, harus rapi. Oke. Asal lu ketemu dengan pasangan lu pasti dandan dong. Gue ketemu orang semuanya juga dandan. Maksudnya I mean like make my hair, baju rapi, iya pasti. Iya. Sepatu. Lu maksudnya jarang banget orang kayak masih belum pacaran ya, itu jaga penampilan dan lain sebagainya. Udah pacaran ya udah. Enggak, gue nggak pacaran dekat cewek atau enggak deketin juga. Gue bikin rambut, ya dress properly. Gue bilang banyak orang. Ya. Tadi kan soalnya lu bilangnya gue gitu. Oke. Ya, gue counter gitu. Ya, banyak orang kayak gitu. Oke. Nanti udah pacaran, kok jelek banget ini orang. Ya udah. Kok kayak Mungkin gini? Mungkin. Kok kayak gini? Iya.
itu lu udah gimana ya menurut gue, lu udah berharap terlalu tinggi gitu. Malah gue lebih senang ya oke, lu tunjukin ke gue gini, berarti gue mesti turunin ekspektasi gue 50% lah. Oke, contoh lain apa? Contoh lain apa ya? Soalnya kalau penampilan menurut gue ya, I mean kalau Karakter. Lu pernah nggak nunjukin seberapa jorok lu terhadap pasangan lu? jorok dalam apa dulu? Jorok misalnya ya contoh apa? Kamar seberapa jorok, atau seberapa sering lu mandi? Ya lu sering mandi sih kan gitu. Kadang tiga kali sehari sih. Maksudnya kayak lu sometimes lu gak nunjukin hal-hal yang kita bilang jelek lah. That's not me, I think. Mungkin banyak orang kayak Banyak orang kayak gitu, Mungkin. mereka gak nunjukin. kalau gue sih nunjukin bodo amat gue. Ya kalau gue juga gue nunjukin karena gue mau cewek gue tahu gue tuh kayak gini. Lu kalau gak bisa terima gue dari awal ya ngapain kita jalanin hubungan kan? Iya sih. Ya udah gue kasih dulu dia dulu. Tapi lu harus menyangga gue dulu nih, gue bingung nih soalnya pas lu bilang yang nggak nunjukin 100% itu apa gitu loh. Contohnya kayak gitu, lu gak nunjukin sisi negatif lu. Tapi kalau gue nunjukin gimana? Nah kalau lu udah nunjukin bagus, berarti tinggal apa respon si cewek lu Balik bukan aksi reaksi. Iya, maksudnya respon dari dia itu ke lu itu gimana? Kalau dia nilainya lu itu oke, dia rasa cocok ya udah dia akan terima lu. Tapi kalau dia rasa kayaknya gue rasa gak cocok deh, ya udah gak jadi. Oke. Tapi kan semua, bukan semua sih, banyak kan cowok itu atau cewek juga sama, mereka Tapi banyak nunjukin jaim sih. jaim dulu, mereka nunjukin sisi Pasti yang sih. bagusnya dulu semua supaya dia terima. Habis itu baru buka satu yang jeleknya, buka satu lagi yang jeleknya. Habis itu mau komplain, kok pasangan gue berubah sih, dia itu dulunya gini perhatian, sekarang kok kayak gini sih. Mungkin lah. Ya bukan hanya pacaran sih, sampai nikah juga sama sih. Karena kan banyak yang pacaran juga masih jaim, nikah baru ya buka semua. Karena lu 24/7 sama dia kan gitu. Yes, true. Ya harusnya lu bukan dari awal sih seberapa negatifnya diri lu. Masa kekurangan lu bukan seberapa negatifnya lu. Itu gue juga bebas. Ya Ya, tapi ya nggak tahu ya, mungkin tergantung tata interaksi kita sih. Iya. Sama ceweknya. Mungkin kalau menurut gue cewek yang bisa interaksi sama seperti kita, yang terbuka juga, kita bakal lebih terbuka. Kita bakal lebih berani terbuka. Iya, jadi saat pasangan lu terbuka, lu bisa rasain sih. Yes. Jadi saat lu rasa dia cukup terbuka, ya lu akan lebih terbuka. Masanya satu jaim, ya otomatis pasangan lain jaim. Habis itu jaim-jaiman, wah kayaknya cocok deh, udah jalani. Habis itu kok berubah, sering gitu. Aduh, paling males gue hadapi. Kalau teman-teman gue yang kayak gitu, Pengalaman lagi kan. gue tadi baru sampai dengan temen-temen gue yang kayak gitu. oke. Ya, oke. Gue garis bawahi dulu, highlight dulu. Siap. Tapi ya, basically dating is confusing. Yeah, dating is confusing, but it's the first step of our life. First step of your life is being born. No, first step Being made. Being made. But okay, I get it. What this is talking about. Ya, balik lagi, mungkin pengalaman gue terlalu dikit kali ya. Ya, lu mesti jadi mungkin playboy dadakan dulu. Mungkin playboy 1 tahun bisa menambah banyak pengalaman. Bahaya, kalau gue jadi playboy bahaya, jangan. Yang penting jangan jadiin apa ya? Jangan merugikan si cewek lah. Biasanya lu boleh jadi playboy tapi jangan sampai merugikan. Ya maksudnya jangan Iya, lu terbangin dia tinggi, bantengin ya jangan. Oke, siap. Biarin
di apa namanya, danau yang lebih tenang. Jadi gini aja. Ribet ya mau cari pasangannya. No comment. Ya memang sih ribet karena gue kemarin kan 5 tahun single. Gue 8. Oke. Ini bukan laga-laga siapa yang lebih banyak, serius lebih lama singlenya, tapi lebih ke gue kemarin single udah 5 tahun, habis itu ketemu sama yang sekarang, ya baru ketemu yang cocok. Bukan cocok kata yang bagus ya, tepat deh. Karena lu cocok belum tentu tepat. Ya, sometimes ya begitulah. Karena kita mesti cari kayak gini. Kalau ini dulu jawaban gue ya, kalau kan kita asal ketemu keluarga besar sering ditanya, mana pacar lu, mana pacar lu. Biasa gue counternya kayak gini, kalau gue cari yang di bawah standar gue gak mau. Kalau gue cari yang ketinggian, dianya nggak mau sama gue. Kalau gue cari yang standar seperti yang gue, belum jumpa. Karena seringnya kita itu tidak tahu diri, cari yang standarnya jauh tinggi dari kita, ya gimana kita bisa dapat. Jadi kita juga mesti menurunkan, bukan menurunkan, kita mesti sadar diri sih, standar kita itu kayak gimana. Kayak mencela seseorang gini ya misalnya. Tapi kan gue ceritanya ini counter gue terhadap keluarga besar gue. Biasanya kalau ditanya, mana pacar lu? Ya kalau sekarang udah bisa sih, mana pacar lu ya ini gitu. Yakin udah bisa? Udah bisa. Oh udah bisa. Gue udah kenalin juga ke keluarga gue. Oke. Udah mulai serius gitu, udah mulai serius nih. Gila. Thailand sekarang kita bahas yang kayak gini sih. Ya kan obrolan cowok terhadap cewek, pandangan kita soal cewek kayak gimana. Bukan pandangan kita soal cewek, masa pandangan kita dalam mencari pasangan. Iya, kayak gimana. Ya begitulah, gue juga nggak tahu gimana. Pusing. Ya. So bagi teman-teman nih yang masih single nih, yang cewek-cewek masih single, kalau rasa sifat ini proper boleh diambil ini. Jangan di sini juga. Iya, mana tahu ada wanita-wanita yang ngerasa, oh sifilis rupanya sesuai apa yang gue mau cari nih. Ya nanti mungkin bisa hubungi ya kan. Gila. Iya, nanti obrolan cowok ini udah berubah jadi biro cari jodoh. Aduh. Kalau gitu gue main Tinder, Bumble aja ya Pak ya. CMB lebih seru. CMB nggak banyak di Medan, tapi nggak tahu sih sekarang. Gue udah nggak lama-lama main. Terakhir udah itu jangan dibahas, jangan dibahas. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita obrolin ya soal pandangan kita cowok-cowok, bukan cowok-cowok ya, maksudnya pandangan kita berdua terhadap milih pasangan itu kayak gimana. Mungkin dari teman-teman bisa di-share pengalamannya, atau mungkin mengkomen atau counter pernyataan-pernyataan yang udah kita buat, atau mungkin banyak dari kalian yang korban SMS. Itu juga boleh ditulis. Oke, sampai jumpa di obrolan cowok berikutnya. Kalau nggak mau jadi TSMS, bawa motor tuh kayak dia. Iya sih, tadi gue baru mau closing lo bro. Close lo. Lanjut. Iya. Yang tadi dia bilang benar, kalau nggak mau jadi TSMS, itu trik dia. bawa motor. Lebih hebatnya lagi, di belakang motornya lu taruh satu bag gede supaya orang nggak bisa duduk di belakang. Gila nggak tuh? Iya, dan bisa dijamin lu sulit banget untuk dapat pasangan. Karena kan lu mau jemput dia kayak gimana bro? Cabut lah.
Beda dong kalau udah mau deketin cewek sama cabut. Pakai ojek online ya? Ya enggak juga, cabut belakangnya aja. Udah lah ya. Oke, ada. Sampai jumpa di obrolan cowok berikutnya. Mungkin dengan Felix lagi, mungkin dengan cowok-cowok yang masih single. Sampai jumpa. What?